Halo, assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi dengan saya Lia Menol. Pripun kabar dulur, sehat kan? Mugi-mugi paring kesehatan ya dulur. Nah, di video kali ini saya membuat lopako ya. Ini makanan khas Hongkong ya. Biasanya kalau lebaran Cina bisa buat seperti ini. Oke, caranya sangat mudah dan gampang, dan jangan lupa ditonton sampai habis. Oke, tadi saya sudah beli ini lobak putih ya, atau namanya lopak, Pak lopak kalau di Hongkong namanya. Saya belinya dua, ini tadi dua itu 2,5 kilo ya bobote, maksudnya berarti itu 2,5 kilo. Saya tanya penjualnya, katanya leongkan pun, jadi 2,5 kilo gitu ya. Oke, dan setelah itu saya sisihkan dulu. Lalu tepungnya ini paling penting, saya pakai ini namanya tangmin dan juga cimaifen. Nah, tangmin itu seperti ini ya dulur ya. Ini tangmin sebenarnya adalah tepung gandum ya dulur ya. Ini saya tadi cari di Google. Tepung yang terbuat dari pati gandum memiliki warna yang lebih putih dan teksturnya itu lebih lembut gitu ya. Dan setelah itu ini adalah cimaifen. Cimaifen itu adalah tepung beras, jadi saya pakai yang merek Thailand. Dan setelah itu ini adalah tungku yang sudah saya rendam. Ini dicuci bersih lalu direndam sampai seperti ini ya, sampai rada empuk ya dulur ya. Oke, lalu saya sisihkan dulu. Ini tadi saya rendamnya 3 jam. Dan setelah itu saya pakai ini konwiji, tahu kan konwiji? Nah, ini konwiji juga direndam seperti ini. Bareng saya tadi ngerendamnya sama tungkune ya waktunya. Dan setelah itu ini hamai. Jadi kalau hamai ini nggak usah direndam lama-lama, ini 5 menit saja sudah dicuci bersih lalu direndam seperti itu. Nah, ini tadi lobak putihnya sudah saya kupas begini, dan setelah itu saya mau ambil parutan pasah ya, atau parut growol lek basa Jawane dulur. Terus dipasah seperti ini pelan-pelan. Kalau nggak punya pasah ini bisa diiris, dipotong memanjang agak tipis gitu, seperti pasah seperti ini ya dulur ya. Tapi supaya mempercepat saya pasah, biasanya kebanyakan itu memang dipasah ya. Nah, ini sudah saya pasah 2 lopak segini. Dan setelah itu ini tadi jamurnya sudah saya cincang seperti ini, dipotong kecil-kecil, nggak terlalu kecil banget, segini saja saya. Dan juga ini konwijinya di suwir-suwir seperti ini. Lalu ini hamanya juga dipotong kecil-kecil. Dan setelah itu ini airnya jangan dibuang, air tungku, air konwiji sama air hama ya, jadikan satu. Oke, siap memasak. Nah, pertama panasnya wajan dulu, dan setelah itu tuang minyak secukupnya. Setelah itu ini saya ratakan dulu. Lalu saya masukkan ini konwiji sama hamai, udang kecil ya. Nah, seperti ini, lalu ditumis dulu sampai keluar aroma harum seperti ini. Nah, ini saya nggak pakai cuyuk, nggak pakai lapjong ya dulur, jadi saya mau makan, jadi nggak saya kasih cuyuk. Dan setelah itu ini tungkunya tadi yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu ditumis seperti ini, digongso ya dulur, ben harum, ben baunya harum dan rasanya enak ya. Jadi ini kalau majikan suka lapjong bisa ditambahkan lapjong ya. Jadi ini aku pingin makan, jadi nggak saya kasih lapjong, nggak saya kasih cuyuk ya. Oke, ini ditumis. Kalau sudah seperti ini, sudah kelihatan harum, maksudnya wis rada ada aromane, baru ini diangkat ya, diangkat di piring, disisihkan dulu seperti ini. Ini saya pakai banyakan pakai tungku ya dulur, oke tungkune ya dulur, oke jamure kering, jadi sesuai selera kasih berapa. Soalnya bosku dedeku suka banget sama tungku begini ya. Oke.
Dan setelah itu tidak usah dicuci wajahnya, nggak usah kasih minyak, langsung saja masukkan ini lobaknya tadi, lobak putihnya. Nah ini apinya pakai api sedang ya dulur, lalu dibolak-balik seperti ini dimasak dulu. Jadi nggak usah dikasih minyak lagi ya dulur, seperti ini nanti dia akan keluar air sendiri. Oke, diamkan dulu biar dimasak dulu ya pakai api sedang. Oke, setelah beberapa menit seperti ini, coba lihat, harus dibolak-balik ya dulur, dibolak-balik seperti ini. Maaf suaranya di luar ada mobil jadi rada berisik ya dulur, biasa soalnya rumah apartemen jadi dibawain mobil lewat-lewat ya lur. Oke, ini dimasak dulu. Nah ini coba lihat, ini sudah keluar air seperti ini ya kan. Nah, dan setelah itu saya mau ambil tadi yang sudah ditumis konbiji, hamai sama tungkunya. Saya sisakan sedikit buat nanti taburan di atasnya ya dulur ya. Jadi saya sisakan segini, dan setelah itu diaduk seperti ini supaya rata, ben roto ya lur ya. Nah ini bisa dicoba dengan cara saya seperti ini ya dulur ya, jadi bisa ditonton sampai habis. Oke, lalu saya tuangkan tadi airnya, air bekas rendaman tungku, jadi jangan dibuang, sama konbiji dan juga hamainya. Nah ini ukurannya air segini ya, jadi coba bisa dilihat. Jadi saya nggak pakai ukuran yang berapa ratus soalnya ki ya tergantung lopake sampean pakai berapa gitu ya. Dan setelah itu ini saya tambahkan garam, lalu saya tambahkan merica bubuk seperti ini. Dan setelah itu saya tambahkan ini kaifen atau penyedap rasa secukupnya, lalu diaduk-aduk, dioseng-oseng lagi sampai merata ya dulur. Nah ini saya tepung sama air tidak saya taker, maksudnya bisa dilihat videonya seperti ini. Jadi airnya nggak usah terlalu banyak, bisa meres seperti ini ya dulur ya. Nah oke, seperti ini. Pokoknya dilihat videonya sampai habis, nanti pasti paham caranya membuat, jadi nggak seperti yang lain daripada yang lain, tapi ini anti gagal dan juga enak banget. Oke, dan setelah itu ini ditutup, dan setelah itu ini saya oseng-oseng lagi. Nah ini bisa diincipin dulu rasanya ya dulur ya, diincipin kurang garam apa tidak gitu ya. Kalau saya ini sudah pas, soalnya bosku nggak suka terlalu asin, nanti soalnya makannya pakai hoisinchong gitu ya, dicocolin ya hoisinchong, jadi nggak usah terlalu asin banget, ini pas. Oke, seperti ini dimasak dulu. Ini masaknya jangan terlalu lembek, jangan terlalu matang ya, setengah matang wae lopake soalnya nanti mau di steam. Nah ini saya menggunakan alat ini buat naburin tepungnya ya dulur. Kalau nggak ada pakai saringan biasa itu juga bisa. Oke, saya mau ambil tangminnya dulu.
Nah ini saya pakai tangmin. Nah ukurannya tangmin saya pakai sendok makan ya, 1 sendok makan. Jadi 1 kilonya saya pakai 1 sendok makan. Ini tadi kan 2,5 kg, jadi saya pakai 2 sendok makan setengah. Nah ini 1 sendok munjung ya, pakai 1 sendok munjung seperti ini, 2. Dan juga ini setengahnya meres seperti ini ya. Oke. Pokoknya masalah ukurannya tangmin lalu di 1 sendok 1 kilo. Jadi kalau tepung berasnya saya nggak ada ukuran ya dulur ya. Nah seperti ini ditaburkan lalu di oseng seperti ini. Nah kalau sudah ditaburin tepung seperti ini, apinya langsung saja dikecilkan ya dulur. Jadi sambil diaduk seperti ini, lalu sambil ditaburin tepung. Ini sudah tepungnya tangmin. Tujuannya supaya agak kenyal tepung tangminnya itu ya. Oke, dan setelah itu selanjutnya saya ambil tepung berasnya atau Jimaifen. Ini Jimaifen, pakai yang merek Thailand. Kalau ada punya di merek Indonesia juga bisa. Lalu saya taruh. Nah ini nggak ada ukuran, jadi saya seperti ini ya, coba bisa dilihat. Ini dikasih ditaburin seperti ini, lalu sambil diaduk seperti ini. Apinya dikecilkan ya, jangan lupa apinya kecil. Diaduk dulu sampai ini nanti kan mengeras kental. Pokoknya sampai pokoknya dilihatlah sampai seperti inilah. Nanti ya dulur ya, bingung aku katanya ngomongnya gimana, tapi cara saya ini insya Allah anti gagal. Soalnya kalau dikasih air, maksudnya dikasih air, tepungnya dikasih air itu ada banyak banget yang gagal ya, jadi kelembekan kadang seperti itu. Kalau ini pas banget, nggak lembek, nggak keras gitu ya. Nah seperti ini, terus disawur-sawur nih, ditabur-taburkan. Kalau nggak punya alat ini, pakai saringan juga bisa. Nah ini lalu diaduk seperti ini. Setelah ditaburkan langsung saja diaduk, lalu taburkan lagi ini sampai kental ya, sampai nanti ki koyo getuk lur. Sampean ngerti getuk apa ora? Getuk ngono kae ya. Jadi getuk ngono kae kan piye lek ngomong, keset ya, sampai keset. Iya bener-bener keset lah. Maaf bahasaku amburadul, tapi bisa mengerti toh. Kalau tidak mengerti bisa di komen, bisa komen tanya bisa. Nah seperti ini. Nah ini masih belum ya dulur, masih kurang tepungnya, jadi masih kelihatan ada lopaknya. Coba lihat seperti ini, masih ada lopaknya. Ini nanti saya tambahkan lagi tepungnya. Oke, saya ambil lagi tepungnya. Segini lagi, terus ditaburkan. Jadi sampai keset seperti lopak. Ini tetap airnya, apinya tetap menyala, tapi pakai air yang kecil banget ya dulur ya, supaya tidak gosong. Nah seperti ini. Ini sudah agaan berat dulur, maksudnya ki waktu ngosenge iku ya rasanya ki berat banget. Nah seperti ini. Nah ini bisa sampai merata, dan ini nanti hasilnya itu tidak terlalu keras dan juga tidak lembek. Pokoknya yang penting kena diiris ya dulur, dan waktu makannya itu bisa lembut enak. Pokoknya bisa dicobalah dengan cara saya seperti ini. Oke, saya tuangkan semua. Nah ini sudah cukup lah, sudah cukup segini. Lalu dioseng-oseng, diratakan seperti ini. Nah tahu kan maksudnya adonannya sampai segini. Oke, lalu terus diaduk-aduk seperti ini.
Ini biasanya buat lebaran Cina ya dulur ya. Tapi saya walaupun nggak lebaran Cina, bosku itu sering banget suruh buatin loh Pak Ko buat makan hamja. Jam 4 sore gitu biasanya aku ngirim makanan jadi buat makan. Soalnya kerjanya cedak sama rumah ya dulur ya. Jadi setiap hari ngirim. Nah, ini saya pakai centong ya. Kalau bahasa Indonesia ini apa? Centong. Bener apa enggak sih? Pokoknya aku biasanya nilai ngomong yo entong pathok kalau bahasa sini ya, biasanya lepus kula ngomong. Nah seperti ini sudah keset ya, keset seperti getuk. Nah coba lihat, nah dia tidak kembali lagi setelah dibalik seperti ini. Coba lihat, ini dia nih tidak kembali, berarti itu tandanya wis oke ya dulur ya. Kalau masih belenyek apa jenis kembali lagi, berarti bisa ditambahkan tepung lagi. Kalau sudah begini oke. Ini langsung saja dimatikan kompornya sambil gini, sambil dimatikan kompor ya dulur ya. Soalnya ini sudah padat seperti ini. Nah oke. So matikan kompor, tetap diaduk lagi sebentar. Nah ini agak gosong yang ngisore, tapi nggak terlalu gosong. Jadi api ini kalau kecil ngaduknya cepet, itu nggak akan gosong ya dulur ya. Pokoknya dengan cara saya seperti ini, wow, iki masih ada kelihatan lopaksinya ya. Iki enak banget dulur, tunggu sarapan. Ini buat sarapan besok majikanku ya. Buat sarapan karo makan hamja. Oke, dan setelah itu saya sudah siapkan loyang. Jadi pakai loyang apa saja bisa, aluminium apa-apa gitu bisa. Saya pakai yang ini buat apa jenis, biasanya aku buat roti bolu guys, gak apa-apa. Pakai ini saja, jangan lupa dikasih minyak supaya tidak lengket. Nah ini soalnya loyangnya ini penak lor, ini loyangnya itu bisa dibuka bawahnya, bisa dicopot gitu loh. Permudah saya untuk mencopotnya, jadi saya pakai ini buat loyang roti. Nah ini saya taruh seperti ini, jadi bisa dilihat adonannya begini. Kalau dia tidak bergerak dan dia tidak bergerak sendiri, maksudnya paham kan? Nah seperti ini, terus diratakan supaya padat ya. Jadi nanti kalau padat nggak bunggang gitu, nanti hasilnya itu bagus banget. Oke, tambahkan sampai habis seperti ini, ditekan-tekan sambil ditekan-tekan ya dulur ya. Nah seperti ini, ditekan-tekan ben padet. Nah oke, dan setelah sudah padat seperti ini, lalu tadi sisanya tungku jamurnya ini bisa ditaruh di atasnya begini ya. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa, kalau dikasih ya oke lah. Sesuai selera pokoknya ya lor. Dan setelah itu diratakan, lalu sambil ditekan-tekan juga seperti ini supaya nanti tidak copot ya, iki ben ora cepot ya dulur. Nanti kalau sudah dingin ini biasanya kan cepot. Dan setelah itu siap dikukus atau di steam. Ini saya sudah siapkan air yang mendidih buat steam ya. Jadi airnya ini saya kasih akan banyak merek seperti ini. Ini di steam selama 45 menit ya dulur. Jadi atasnya saya kasih seji seperti ini supaya airnya tidak menetes di lopak konya itu ya, jadi supaya tidak terlalu lembab dan juga lembek. Oke, saya tutup steam 45 menit. Oke, setelah 45 menit, nah ini tujuannya seji, coba lihat supaya airnya keluar seperti itu ya dulur, tidak menetes. Nah hasilnya seperti ini. Oke, dan setelah itu diangkat, ini tunggu dulu sampai dingin. Kalau sudah dingin nanti langsung saja ditaruh di kulkas. Nah ini sudah saya taruh di kulkas, ini besok baru bisa dimakan ya dulur, supaya agak mengeras bisa dipotong. Oke dulur, dan ini sudah keesokan harinya, sudah pagi buat sarapan bos. Ini sudah dingin seperti ini hasilnya. Kalau dingin ini bisa di
ambil dulu dari loyangnya seperti ini, coba lihat. Nah ini pakai loyang ini enak banget, gampang banget bisa dicopot. Nah bisa dicopot seperti ini lur, jadi nggak kelet nggak apa. Nah ini sudah jadi seperti ini. Setelah itu bisa digoreng atau disetim atau dikukus sesuai selera majikan ya telur ya. Kalau majikanku digoreng. Ini sudah saya irisin seperti ini, jadinya seperti ini. Ini kalau bisa ngirisnya pakai plastik itu buat ngiris roti ya kalau ada. Oke, lalu saya mau goreng. Nah ini saya goreng ya telur, ini warnanya begini soalnya serengenge di pagi hari seperti ini ya, serengenge atau matahari. Nah ini bisa dibalik. Nah ini gorengnya harus lunglung teh, maksudnya kiki agak gosong-gosong gitu loh telur, ini lebih enak soalnya ciri khas dari lopakku itu lek goreng itu harus ada koyok gosong-gosongnya, tapi jangan terlalu gosong banget. Gosong-gosong seperti ini iku enak banget, gurih banget ya dulur ya. Nah seperti ini digoreng, ini sudah siap matang, sudah buat sarapan bosku. Jadi ini biasanya pakai sausnya yang hoisinchong ya dulur ya. Kalau punya hoisinchong bisa pakai, atau sesuai selera majikan pakai lacucong juga bisa. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat kanggo sampean, dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu, di like, komen, dan juga share jika suka dengan video ini. Terima kasih and matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video.